Orang iman itu kalau di Al-Quran digandengkan dengan perbuatan baik, seperti ayat yang menerangkan ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus sholihat, dan banyak sekali ayat yang sama tentang orang iman. Jadi orang iman itu gandengannya dengan amal soleh, berbuat baik. Tapi juga perlu diketahui, saya memang tidak hafal tentang kalinya, tetapi orang iman itu juga digandengkan dengan cobaan. Jadi ketika dia ini menyatakan bahwa saya orang Islam, saya orang yang beriman, tapi tidak dicoba, belum dicoba sama Allah, maka ini yang perlu dipertanyakan. Membahas tentang cobaan itu ada cobaan yang senang, ada juga cobaan yang tidak mengenakan. Ada orang yang bertanya, Mas, jadi saya gimana, Mas? Kok kalau misalkan memang saya mengaku iman, tapi Allah belum mencoba saya, Mas? Dari segi ekonomi, saya alhamdulillah tidak kekurangan. Dalam segi harta, alhamdulillah Allah mengasih jalan saya untuk mendapatkan rezeki yang istilahnya mudah untuk saya jalani. Justru omongan orang tersebut itulah cobaan dia, berarti dia mendapatkan cobaan yang senang, cobaan yang enak, diberi nikmat-nikmat oleh Allah. Akan tetapi cobaan senang itu malah yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena cobaan tersebut tidak, atau jarang sekali orang yang menyadarinya. Dia merasa dirinya enak, padahal tidak. Allah memberikan cobaan senang kepada orang tersebut agar Allah melihat apakah dengan cobaan yang kuberikan, dengan rezeki yang kuberikan, sehatmu, terus kuatmu dalam menghadapi hidup, kau gunakan untuk apa? Apakah untuk beribadah? Rezekimu apa sudah kau sedekahkan? Karena zaman sekarang ini, apalagi habis corona, orang sedekah itu merasa nah, dalam artian apa? Pekerjaan juga. Ibu, kadang ada yang kerja di kantor, kerja di pabrik itu dia dikeluarkan di PHK, sehingga dia tidak mempunyai banyak uang. Apalagi dia sudah berkeluarga, punya anak, sehingga apa? Mau sedekah pun susah. Padahal dalil menerangkan bahwa mana kosong sedekah itu hilang, antik alam. Jadi sedekahmu itu tidak mengurangi hartamu. Lalu infaklah kalian padaku, maksudnya padaku Allah, maka aku akan menginfaki kalian kembali dengan yang lebih banyak. Tidak hanya uang, dan kadang kesehatan yang diberikan oleh Allah, itu juga termasuk nikmatnya. Makanya ya, ketika kita ini kok hidupnya kok enak-enak saja, jangan merasa kok saya sudah enak. Justru ya tidak. Berarti kita harus introspeksi, apa yang belum saya lakukan ketika Allah mencoba saya ini dengan kesenangan. Kita introspeksi diri kita, karena memang tidak ada jarang sekali orang yang menyadari saking enaknya, bahkan dia merasa seakan-akan Allah itu padanya terus, sehingga dia lupa akan ibadahnya, dia mementingkan untuk pekerjaan, tidak pernah mengaji. Kenapa? Ada urusan kerja. Kita yang berhati-hati. Di samping cobaan senang pun ada cobaan susah yang Allah berikan. Nah ini, kalau memang dia ini orang iman, dia memahami. Contohnya ya saya sendiri, saya lebih suka kalau
saya ini diberi cobaan, ya tidak meminta, tapi ketika saya dicoba susah, justru saya malah bersyukur. Berarti kan Allah sayang pada saya, karena idomul jaza ma'an idomul bala. Misalnya cobaan yang telah Allah berikan pada kita, maka bisa pula balasan yang telah Allah siapkan, baik itu nanti di dunia maupun di akhirat nanti, akan lebih besar pahala yang akan kita berikan. Itulah kalau saya disuruh memilih, tapi saya tidak minta, saya lebih memilih untuk dicoba. Berarti saya introspeksi bahwa Allah ini peduli sama saya. Mungkin pada waktu ini saya pernah melakukan dosa yang saya tidak mengerti, sehingga Allah mencoba saya sama. Dan akhirnya kita lebih ingat lagi kepada Allah. Lalu dengan dalil itu kita bisa yakin, berarti saya harus bersyukur. Kalau memang misalkan ini berat, cobaan yang diberikan Allah ini berat bagi saya, maka berarti balasan yang telah Allah siapkan juga sangatlah besar. Seperti kita harus jangan terlalu banyak mengeluh. Zaman sekarang kan seperti banyak orang mengeluh. Kita jangan. Kalau misalkan sakit, berarti Allah menghapus sedikit dosa-dosa kita. Dengan sakit tersebut, Allah menggantinya. Seperti itu. Itulah coba. Kadang kita juga hati-hati karena terlalu senang. Terkadang kita juga harus bersyukur, karena kita dicoba yang susah. Jangan berkecil hati. Ingat, dalil tersebut sudah memperkuat, dan kita harus yakin kalau memang kita orang beriman, kita introspeksi diri lagi, kita muhasabah diri. Apakah kita ini dicoba oleh Allah ini dalam keadaan senang? Apa Allah mencoba kita dalam keadaan susah? Nah, kalau dalam keadaan senang, berarti apa yang harus kita lakukan? Untuk syukur kita kepada Allah itu bagaimana? Dan juga yang dikodar cobaan susah, maka kita harus bersyukur juga, jangan malah mengeluh. Seperti dalilnya kan menerangkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kalian bersyukurlah kepada Allah, aku akan menambah atas apa yang telah kau syukurkan. Dan janganlah kalian kufur kepada Allah. Niscaya jika kalian kufur, maka